Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada perbaikan televisi ya. Nah, ini televisi ini mereknya LG 14 inci ya, tipenya SoundMax Plus teman-teman. Jadi televisi ini menurut yang punya tidak mau menyala ya, alias matot, alias modar, alias koit teman-teman. Nah, jadi kalau TV mati itu ya, saya juga bingung ya, kenapa nggak dibawa ke TPU aja ya. Ya salam. Oke ya teman-teman, daripada cerita panjang lebar, kita coba tes dulu televisinya ya. Ini TV tabung nih jenisnya. Ini kita colokkan dulu. Nah, ini ke listrik, terus kita cetekkan tombol powernya ya. Nah, ini kita pencet pentilnya teman-teman. Ini ya. Nah, itu TV-nya tidak mau menyala ya, sama sekali mati. Ini teman-teman, lampu standby-nya juga tidak menyala teman-teman. Nah, jadi kita oprek ya, kita cek kerusakannya apa. Semoga aja kerusakannya tidak parah, dan maksudnya dalam artian jadi spare partnya ada ya, tidak spare part yang susah-susah kayak IC chroma. Itu mungkin sudah susah untuk cari IC nya TV ini, kecuali kadibalan. Oke ya, kita buka dulu televisinya, nanti kita lihat isinya apa aja. Sip, pantengin ya, jangan kemana-mana. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi ini penampakan dari mesin TV LG ini teman-teman. Nah, jadi kalau untuk yang sudah ya, saya berapa kali dapat kasus TV LG yang jenis ini mati total, lampu standby-nya tidak menyala. Itu biasanya kedua buah elko ini rusak teman-teman. Nah, ini rencananya nggak saya ukur tegangan dulu ya, karena saya sudah berapa kali dua buah elko ini saya ganti, TV-nya langsung bagus teman-teman ya. Nah, jadi kita coba ganti elko ini dulu. Nah, ini kode kedua buah elko ini ya, di mesinnya itu tertulis C818 dan satu lagi itu C813 teman-teman. Kalau yang C818 ini dia larinya ke sini ya, jalurnya ke sini dan larinya ke sini, ke ini ya, autocoupler ya, bagian feedback dari regulator. Nah, regulator yang ada garis putih ini nih. Nah, ini nih yang ada list garis putih ini bagian regulator teman-teman. Nah, jadi apa namanya, elko 818 tadi larinya ke sini ya, ke autocoupler untuk feedback regulator. Ini kalau tidak salah sekitar 2 volt ya, kurang lebih lah 2 volt atau 3 volt. Nah, terus kalau untuk elko yang satunya yang 8 berapa ini tadi ya, 831, ini untuk PCC IC 7908 ya. Nah, 7908 ini kaki 3, saya zoom lagi. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, kalau ini yang C818 untuk tegangan feedback regulator ya, melalui autocoupler. Sedangkan yang satunya 831 teman-teman, dia untuk PCC IC 7908 ya. Ini 7908 ini berfungsi untuk mengasih tegangan PCC ke osilator ya, ke osilator ini, atau IC chroma untuk PCC 9 volt atau 8 voltnya. Nah ya, jadi rencana saya mau ganti dulu kedua buah elko ini ya, karena pengalaman saya ganti dua ini langsung bagus. Nah, tapi nanti kalau misalnya setelah kita ganti kedua buah elko ini masih tidak mau menyala TV-nya, baru ada nyamuk masuk hidung teman-teman, sorry. Nah, nanti kalau misalnya setelah kita ganti kedua buah elko ini tidak mau menyala, baru nanti kita cek tegangannya teman-teman ya. Nah, itu baik tegangan dari power supply 380 volt elko ini ataupun tegangan out posisi B+. Oke ya, kita ganti dulu kedua buah elko ini, kita cabut.
Nah ini ya teman-teman ya, saya cabut. Nah elko yang satunya yang jenis yang nomor C818 ini nilainya 100 mikro ya teman-teman, tuh agak blur kameranya ya, tapi itu nilainya jelas enggak ya? Ntar ya, kacanya kotor ya, coba lap dulu. Nah ini ya, wah masih blur juga ya, tapi elko ini nilainya 100 mikro 35 volt ya teman-teman ya, tuh 100 mikro 35 volt. Kita coba ganti ini yang saya punya ya, yang mana tadi ini, yang barunya ini, yang warna hijau ini. Nah ini kita ganti ini ya, nilainya sama 100 mikro 35 volt. Ini ya kita ganti. Tuh. Kita potong dulu teman-teman sikili. Ini ya, potong. Terus yang satunya C831 ini ya, udah saya cabut. Ini yang tadi, ini yang tadi. Nah ini untuk yang 831 untuk PCC chroma, ini nilainya 1000 mikro 35 volt, bukan ya, 16 volt teman-teman. Nah ini saya juga sudah punya ya, jadi saya ganti dengan 1000 mikro 35 volt. Oke ya, kita ganti dengan yang ini. Untuk pemasangan elko jangan terbalik ya teman-teman ya, karena elko ada kutub positif dan negatif, jadi positif dan negatifnya jangan terbalik. Nah oke ya, setelah penggantian dua buah komponen ini elko ya, ini TV nya saya mau tes. Nah nanti kalau memang masih belum mau menyala teman-teman, jadi baru saya mau cek tegangannya. Nah ini karena ini ya, karena saya cek di sini tadi, ini ya horizontal ini tidak short teman-teman, masih bagus. Nah jadi asumsi saya di sini, kalau pengalaman saya yang sudah itu, kedua buah elko ini penyebabnya regulator tidak menyala atau TV tidak menyala ya, jadi regulator tidak bekerja maksudnya, jadi menyebabkan TV tidak menyala. Oke ya, kita coba tes dulu. Kalau masih belum mau menyala, baru kita cek tegangan. Kita colokkan teman-teman ya kabelnya. Oke, tombolnya kita coba tekan. Coba kita tunggu sebentar televisinya ya, apakah sudah mau menyala. Itu teman-teman ya, TV-nya sudah mau menyala teman-teman. Tuh ya, di kaca kita lihat ya, TV-nya sudah mau menyala. Nah jadi kita coba ukur tegangannya ya, apakah stabil atau tidak. Ini ya, oke, multi tuh. Ini saya pegang aja multinya ya teman-teman ya, biar gampang. Waduh, tutupan ya. Oke, saya kecilin dulu kameranya. Nah ini ya, untuk probe hitam kita tempelkan ke ground layar ya. Nah kita coba ukur tegangan B+, skala multi 250 volt DC. Ini kita coba ukur tegangan B+ nya di sini, di kaki playback aja ya. Ini di sini di kaki playback. Nah itu ya teman-teman ya, terukur normal.
itu ya. Nah, itu mana nih? Nah, ini nih 100, hampir 100 berapa itu, 115 lah ya, kurang lebih itu ya. Terukur 115 volt. Terus kita cek PCC RGB nya yang 8 volt tadi ya, skala multi kali 10 aja ya, karena kita ukur tegangan yang 8 volt, jadi masih kalau 10 volt multi dia masih di bawah 10 volt. Nah, kita cek 8 voltnya ya di kaki nomor 3 ya teman-teman ya. Mana nih, ini bukan. Nah, ini teman-teman ya, terukur sekitar 9 volt, masih wajar lah. Oke ya, sekarang kita coba rapi, berarti TV nya sudah menyala ya teman-teman tuh, ini ya. Itu rasternya sudah ada. Ini kalau kita kasih antena nih, nah itu sudah ada gambarnya ya teman-teman ya. Nah, itu sudah ada gambarnya walaupun agak blur, jadi tinggal faktor antena aja nih. Nih, aduh, intinya TV-nya sudah menyala. Nah, itu ya teman-teman ya, TV-nya sudah mau menyala. Oke. Nah, itu ya, TV-nya sudah mau nyala. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian memperbaiki televisi LG lama, ini termasuk LG lama dengan kerusakan mati total, itu sebelum kalian ngeceknya bagian tegangan atau ngecek kemana-mana, itu coba ganti dulu 2 buah elko itu tadi ya. Nah, nanti kalau misalnya masih belum mau menyala, baru dicek tegangan bagian regulatornya bermasalah di mana, atau horizontal atau yang lainnya. Oke ya teman-teman ya, video singkat ini semoga bermanfaat. Semoga sedikit bisa membantu kita semua dalam memperbaiki pesawat televisi ya, khususnya elektronik. Terima kasih ya, semoga berkah, semoga kalian sehat selalu, dan semoga video ini dapat membantu kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.